Pernah dengar cerita investor asing yang ragu masuk ke Indonesia? Mereka bilang Indonesia punya potensi yang besar, kaya sumber daya alam, kaya tenaga kerja muda, kaya budaya, tapi kami ragu. Kenapa mereka ragu? Bukan karena tanahnya, bukan karena manusianya, tapi karena sistem sosial dan hukum yang terlalu sering dikacaukan oleh aktor non-resmi, yaitu ormas. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa ormas yang niat awalnya mulia justru bisa bikin investor kabur? Di atas kertas, ormas atau organisasi kemasyarakatan adalah kelompok yang dibentuk warga negara secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, sosial, budaya, atau agama. Tapi dalam praktiknya tak sedikit ormas yang bertransformasi menjadi kekuatan tak resmi yang menebar ketakutan. Di beberapa daerah, ormas bukan cuma hadir dalam kegiatan sosial, tapi ikut campur dalam wilayah usaha. Misalnya, memungut uang keamanan dari pengusaha lokal dan asing. Dalihnya agar bisnis berjalan dengan aman. Padahal dalam negara hukum, urusan keamanan itu tugas negara, yaitu polisi, bukan ormas. Tapi ketika ormas merasa berhak mengatur wilayah, maka muncul kekacauan struktural. Pengusaha takut, bisnis kecil tak bisa berkembang karena beban tambahan yang tidak resmi. Investor besar, mereka mundur secara perlahan. Saat investor tidak datang, bukan cuma uang asing yang hilang. Yang paling terdampak adalah masyarakat lokal. Tanpa investasi, tidak ada pabrik yang dibangun. Dan tanpa pabrik, tidak ada lapangan kerja. Tanpa kerja, tidak ada gaji. Tanpa gaji, daya beli turun. Dan ketika daya beli turun, usaha lokal pun ikut sekarat. Akhirnya, kita menyalahkan nasib dan keadaan. Padahal, seringkali penyebabnya adalah kekacauan sistemik yang dibiarkan. Beberapa kawasan industri di Pulau Jawa dan Sumatera terbengkalai, bukan karena kekurangan modal, tapi karena intervensi ormas. Dalam satu laporan investigasi, ada pabrik tekstil yang terpaksa tutup hanya beberapa bulan setelah dibuka, karena tekanan dari ormas lokal yang meminta jatah dalam setiap aspek operasional. Dari rekrutmen karyawan, distribusi barang, hingga izin keamanan. Semua harus lewat mereka. Pemilik pabrik yang kewalahan akhirnya menyerah, dan ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Apakah semua ormas buruk? Tentu tidak. Banyak juga ormas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan dengan cara yang luar biasa. Namun yang perlu dikritik adalah ormas yang menggunakan kekuatan massa untuk mengintervensi hukum dan ekonomi. Solusinya bukan membubarkan semua ormas, tapi menegakkan hukum tanpa pandang bulu, mengatur ulang peran ormas agar tidak tumpang tindih dengan fungsi negara. Negara kuat bukan diukur dari banyaknya organisasi massa, tapi dari tegaknya hukum yang adil dan kepercayaan publik yang stabil. Bukan bangsa kita yang miskin, tapi sistem yang membuat orang tak lagi percaya. Kalau ingin Indonesia dihormati, maka hukum harus jadi panglima, dan kepercayaan harus dibangun dari dalam. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.